Halo teman-teman trader, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Di weekend ini teman-teman seperti biasa kita mau sharing analisa pada USD JPY dan juga di pair Euro USD. Oke, untuk itu langsung aja teman-teman kita bahas, kita update aja analisa kita di hari Sabtu minggu yang lalu. Itu kita prediksikan harga akan mengalami penurunan kembali saat kita analisa harga sedang berada pada zone area ini ya, setelah melakukan penurunan yang sangat signifikan dan kita prediksikan masuk ke area key level di sini ya. Ya, di sini kita perhatikan turun dan mengalami kenaikan kembali, setelah itu harga berhasil turun, tetapi untuk saat ini belum ada body break di area zone ini ya. Nah, di sini teman-teman ya. Ya, di sini harga masih sideways di area terakhirnya ya, tapi area kita ke level ini memberikan respon. Ini sudah tidak fresh, kita delete aja. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba lihat dulu bagaimana di time frame daily. Di time frame daily pada hari Sabtu minggu yang lalu kita ada marking Fibo retracement di sini ya, di mana di sini ada candlestick bearish engulfing dan kita prediksikan harga berpotensi turun ke 161.8. Sebelum 161.8 masih ada zone area di sini ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga nantinya. Intinya saat ini harga kalau kita lihat ya, setelah bergerak dalam minggu ini dia berhasil mengalami retest ya, mendekati angka sakral dan saat ini harga sudah turun ya. Terakhir dia hanya mampu sampai pada zone ini. Oke, jadi menurut saya potensinya ini masih berpotensi akan mengalami penurunan kembali teman-teman ya. Ya, untuk saat ini teman-teman area terdekat di zone ini, nah di mana ini sudah mereject harga sebelumnya, harga naik sampai pada zone ini dan sudah turun kembali, ini juga sudah ada rejection ya, jadi kita coba marking ini nanti di time frame kecilnya ya. Kalau di daily ini sisa shadow candlestick seperti ini. Tapi hasil pergerakan harga di hari Jumat yang lalu atau kemarin, nah di sini kita lihat teman-teman, ini candlesticknya candlestick bullish ya, ada rejection dari atas itu, dan juga pergerakannya masih sideways ya di dalam satu candlestick bearish sebelumnya. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan marking area kita untuk posisi sell. Ya, sekarang kita coba lihat di H4-nya. Pergerakan di H4 seperti ini ya, dia rejection dari zone ini, ada candlestick bearish ya, bearish engulfing, tapi tidak begitu ini ya, dia close bodinya ini tidak begitu banyak teman-teman, dimana di sini harga kan sempat turun sampai sejauh ini ya, tetapi close body di atas ini. Nah, sehingga membuat harga kembali naik seperti ini. Ya, jadi kalau kita gunakan Fibo di sini, ya seperti ini ya. Nah, setidaknya masih berpotensi harga ini turun ke zone ini ya. Berpotensi sih selama zone ini tidak break, berpotensi masih seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat di area atasnya, di sini terbentuk resisten pada time frame H4. Nah, jadi jika harga ini membuat rejection seperti ini, nah kita masih bisa entry posisi sell di atas itu, di resisten area seperti ini. Ya, intinya sih area zone ini ya, kalau ini sudah body break sudah enak teman-teman. Jadi dia nanti sudah enak mengambil posisi sell seperti ini. Di zone 161 berdasarkan Fibo di daily tadi. Nah, seperti ini ya. Ya, tetapi karena belum ada body break, nah kita masih harus hati-hati, karena masih potensi nih selama tidak body break seperti yang sudah kita maksudkan, ini bisa aja terjadi konsolidasi kembali. Oke, kita coba turun ke H1. Ya, di time frame H1 seperti ini ya. Kita masih bisa marking pada zone area ini. Oke, ini kita refine di sini ya. Ini key levelnya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah tidak fresh. Oke, jadi kita coba cek dulu untuk area entry jika kita menggunakan ini ya, candlestick H4 tadi ya. Ya, di sini kita boleh marking di area equilibrium. Ya, ini ya.
Jadi kita lihat aja apakah dia merespon di hari Senin atau Selasanya ya, ketika harga masuk di area equilibrium ini. Oke, seperti ini. Nextnya di area zone ini dan terakhir di sini ya. Itu bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya. Ya, jadi kalau pergerakannya di hari Senin seperti ini, masuk pada zone ini respect. Nah, ini potensi ke 161 seperti ini. Kita perhatikan respon di 161, jika merespon ini berpotensi di reject lagi ke atas. Ya, intinya masih bisa kita gunakan pola candlestick di time frame daily. Bearish engulfing ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke Euro USD. Oke, jadi ini juga merupakan analisa kita terakhir pada hari Sabtu yang lalu ya. Kita langsung aja lihat, coba kita masuk dulu ke H1. Oke, untuk struktur kita secara mekanikal ini masih bias sell ya, dimana kita masih bisa entry posisi sell di area terakhir ini ya. Coba kita lihat, di hari Sabtu minggu yang lalu kita prediksikan ke zone ini lalu harga turun ya. Nah, di sini teman-teman belum memasuki area zone itu harga melakukan penurunan sampai pada zone ini ya. Coba kita cek dulu area zone ini. Oke, ternyata ini tidak body break ya, sehingga membuat harga melakukan kenaikan kembali. Ya, saat ini harga di zone ini. Nah, di sini belum ada body break. Oke, pada intinya teman-teman seperti ini, di mana ini masih fresh, ini tentunya masih bisa kita gunakan untuk posisi sell. Kalau terkonfirmasi ya, untuk saat ini kan bias kita masih sell, jadi masih layak untuk dipantau posisi sell di sini. Nah, lalu bagaimana dengan ini ya, pola candlestick di daily yang pernah kita marking? Ya, di sini ada candlestick bullish engulfing ya. Nah, di sini teman-teman, kalau memang ini tidak terkonfirmasi di Senin atau Selasanya, nah ini sangat kuat potensinya harga memasuki zone area 161 berdasarkan Fibo retracement di time frame daily ini. Nah, memang pergerakan ini kalau kita lihat di daily ya, ini masih satu di sini. Ya, jadi di zone 161 bisa kita pantau untuk posisi sell seperti ini. Oke, untuk pergerakan terakhir di hari Jumat kemarin dia membentuk candlestick doji ya, doji bullish. Coba kita lihat di H4-nya. Ya, kalau di H4, nah di sini ada body break ya. Nah, ini berpotensi nih. Setidaknya ya harga bisa masuk ke zone ini. Oke, seperti ini ya. Itu bisa dipakai teman-teman kalau memang ada pola bearish engulfing-nya nanti. Untuk posisi sell. Ya, tentunya kita juga marking area yang akan menghalangi harga untuk melakukan penurunan. Salah satunya pada zone ini. Ini bisa dipantau juga dan juga zone area ini. Nah, kenapa demikian? Karena di sini belum ada body break, teman-teman ya. Nah, di sini ya. Untuk harga bisa turun lebih jauh, ini yang harus di body break untuk saat ini. Ya, dengan tidak adanya body break di sini, maka harga ini melakukan kenaikan ya. Jadi kalau ini tidak body break juga, nah harga ini masih potensi nih ke atas. Walaupun untuk saat ini kita masih punya struktur sell pada H1-nya. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman ya. Oke, berikutnya coba kita lihat ke H1. Ya, di H1 pada candlestick bearish ini. Di bawah ini di candlestick bearish ini. Ya, jadi ini yang perlu kita pantau untuk minggu depan. Karena ini masih ada respon dari zone ini ya. Jadi kita boleh siap-siap nih pada zone ini, dan tentunya di sini ya, ini masih ada zone area di sini. Karena potensi nih harga ini ke area zone ini. Kalau terkonfirmasi bisa sell seperti ini.
Ya, jadi seperti ini ya. Kalau tidak, dia bisa masuk ke zone ini dan harga ini berpotensi ke atas ini. Ya, jadi untuk harga bisa naik lebih tinggi, high quality ini yang harus di-body break teman-teman ya. Oke, jadi bias kita saat ini kesimpulannya ya, bias kita masih sell, sisa satu area entry lagi ya di zone area ini. Nah, tetapi kita marking beberapa area untuk posisi buy di bawah ini di dalam mechanical struktur H1. Karena masih berpotensi kita prediksikan harga ini akan masuk ke area entry ini. Alasannya adalah ketika rejection dari zone ini kan belum memasuki ya. Dia hanya mampu sampai di sini dan ini tidak body break. Nah, sehingga harga ini berpotensi masuk kembali ke area zone ini. Ya, area ini nanti boleh kita pantau untuk posisi sell kalau terbentuk bearish engulfing-nya. Itu pun tidak perlu terlalu jauh ya teman-teman ya, karena untuk struktur kita saat ini cukup tinggi ya. Nah, seperti ini ya. Low valid di sini. Ya, jadi ini cukup tinggi teman-teman. Oke, jadi itulah teman-teman yang bisa kita pantau ya untuk pergerakan harga pada Euro USD dan juga USD JPY ya untuk minggu depan. Oke, sekian dan terima kasih. Bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.